Halo, selamat malam. Hari ini gue bakal sedikit ngejelasin bagaimana cara membuat blog untuk yang pertama kali tahu tentang blog. Sebenarnya platform blog itu ada banyak banget sih. Ada mungkin banyak banget, cuman kita pikirin dua platform blog yang cukup banyak banget yang pakai sih gitu. Sebenarnya yang Indonesia ada juga, kita breakdown dulu deh. Kalau yang Indonesia itu kan ada Kompasiana, ada yang Blog Detik, banyak lagi sih. Nah, sebenarnya yang seliweran di internet itu sebenarnya ada dua platform blog sih yang seliweran di Google dan memang cukup familiar di kalangan blogger juga gitu. Nah, dua itu antara lain adalah yang pertama itu ada WordPress. Ada WordPress. Sebentar, WordPress. Nah, ini WordPress. Lalu kemudian ada Blogger. Blogger itu kalau dulu mungkin kalian tahu Blogspot. Nah, dua platform ini sih sebenarnya sangat apa ya, powerful banget sih menurut gue gitu, sangat bagus banget kalau kalian untuk pertama kali apa main blog gitu. Tapi sebelumnya kak, gue mau nanya dulu, kalian tahu kan maksudnya blog itu apa? Hmm? Ya mungkin kalau kalian anak-anak masa kini sekarang tahu ada video blogging, cuman sebelum video blogging itu ada blog dulu. Dan sebenarnya sih blog ini sampai sekarang masih tetap update dan nggak habis dimakan zaman. Mungkin oke lah gitu ya, apa, video blogger sekarang lagi happening banget, cuman tetap sih blog tetap ada tempat tersendiri di apa, di dunia internet tuh. Nah, blog itu sebenarnya apa sih? Kita lihat di Google ya. Blog itu merupakan singkatan dari weblog. Adalah bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web. Itu. Jadi tulisan-tulisan itu adalah yang diurutan terbalik. Kenapa harus terbalik? Karena lebih kepada update informasi yang terjadi tiap hari sih gitu. Jadi yang paling baru biasanya akan paling depan gitu. Biasanya lebih ke situ sih urutannya. Gitu. Nah, sekarang gini deh, gue coba bantu jelasin sedikit cara membuat blog satu-satu dulu. Kita bikin cara membuat blog dengan domain wordpress.com. Oh iya, wordpress.com ini sebenarnya bisa jadi dua channel sih, bisa jadi www.namakita.com atau www.namakita.wordpress.com. Cuman kalau pakai domain sendiri itu akan bayar. Ada step-step yang kalian harus ikutin kalau menggunakan WordPress. Dan tetap kalau menggunakan wordpress.com ini, kalaupun kalian punya domain sendiri, kalian akan customize-nya agak sedikit kesulitan gitu. Nanti untuk lebih advance ada di wordpress.org. Nah, ini kalian kalau di wordpress.org ini full control sendiri. Jadi semuanya kita install, kita download dulu, lalu kita upload ke server file blognya, lalu kemudian kalian install di domain sama hosting kalian, lalu setup gitu. Dan kalau wordpress.com ini kalian langsung udah jadi. Oke, okay? Let's start. Sebenarnya cukup mudah sih kalau menggunakan bahasa Indonesia nih. Tinggal ke ID wordpress.com, tinggal buat situs web. Oh ya, by the way, gue udah bikin email. Udah tinggal kita pakai. Oke, ini nih tampilannya bisa kita lihat. Kita bisa pilih. Ada, ini lebih ke template sih kalau gue lihat ini. Gue lebih suka ke yang paling kanan nih. Oke, ini kita pilih contoh template. Ini template ya. Ini template. Kalian coba pilih. Kalau gue sih lebih ke suka ini. Masukkan domain misalnya gini. Nah, gue mau bikin blog nama anak gue misalnya. Oke, misalnya arjunaarkan
misalnya gini, arjunarkanblog.wordpress.com misalnya. Oke, gue pilih yang ini. Oke, ini ada pilihan. Ada pilihan ya, kalian yang paling kanan dilewatin dulu karena kalian belum perlu ke sana. Nanti kita pilih ini gratis. Oke, nanti ini masukin email. Jadi karena udah gue bikin emailnya. Oke, ini kita setting password. Oke, buat akun. Agak sedikit lambat, sebentar. Halo. Apakah yang terjadi? Oke, masuk. Kita cek di Gmail saya. Oke, udah, tinggal dikonfirmasi. Hati-hati, step ini harus tetap dilakukan ya. Jadi ketika kalian udah selesai di step yang ini, kalian langsung ke cek email untuk konfirmasi sekarang, untuk mengkoneksiin email kalian dengan wordpress.com. Sudah berhasil. Lalu saya coba login dengan username yang tadi, atau ini username ini kalian bisa username atau bisa email. Yang penting jangan lupa aja emailnya ya. Oke, bisa. Yap. Nah, ini gue nggak akan admin ngejelasin semuanya. Yang penting gue coba kasih gue sedikit jelasin sedikit aja, nggak, karena panjang banget sebenarnya ini. Pertama dari atas ini home, kita lihat ada apa dalamnya. Oke, ini lebih condong ke apa ya, tampilan. Kita tutup. Nanti ini yang kedua statistik nanti kalian akan banyak di sini kunjungan ya, yang like, yang segala macam lah, titik banyak di sini semua. Lebih ke statistik dari blog kita. Nah, ini yang paket yang kedua, paket ini paket nanti. Ini bisa nanti kalian kalau setting apa ya, setting yang mana ya. Nah, yang pribadi ini nih, kalau nggak salah nih, saya pernah pakai nih. Ini yang pakai ini, dia bisa kita setting pakai domain kita sendiri. Misalnya www.arjunarkan.com, nanti bisa kita setting masukin ke sini. Cuman kelemahannya adalah tetap semua core inti dari file-file PHP-nya, file-file di dalamnya kita nggak bisa edit manual. Jadi sudah bawaan. Kalau gue lihat lebih ke keamanannya, lebih secure sih. Cuman kayak plugin kita agak sedikit terbatas gitu, nggak bisa banyak customize, sangat advance banget gitu. Oke, ini paket nggak perlu, kita bisa lewatin dulu. Oke, ini kita post blog. Nah, ini post blog ini kalian harus perhatiin kalau post blog ini adalah untuk nulisin artikel-artikel yang kalian akan update setiap saat gitu. Jangan sampai kalian simpen postingan blog kalian di laman. Kalau bahasa Inggrisnya ini page nanti. Jadi kalau kalian mau bikin postingan blog harian, blog per jam atau per 2 jam, kalian bisa tulis di sini. Kita lihat ya. Oke, misalnya kayak gini nih, gue contoh cara membuat blog WordPress. Bla 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 bla. Nih. Misalnya cara membuat blog adalah bla 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 bla. Nah, ini contoh, kalian bisa inilah, atau enggak gue coba contohin masuk dari ini, kita simpan dulu buat contoh. Oke, nah ini nanti kalian setelah gini posting ini, kalian bisa tambahkan foto supaya lebih ini. Nah, ini hati-hati, selain dari foto yang ini, kalian bisa bikin upload foto baru. For example, misalnya gue coba ambil foto ini. Oke, kita ambil contoh ini asal aja. Nah, oke, kita sisipkan, bam, kayak gini. Oke, kita terbitkan dulu untuk sementara buat ngetes. Oke, sebelum terbitkan sih sebenarnya idealnya kalian harus ngisi kategori. Kita bikin kategori ini untuk mempermudah folderisasi gitu di dalam blog kalian. Jadi kalian tinggal bisa bikin tambah kategori, bikin blog tentang curhatan, misalnya foldernya curhat, foldernya tentang IT, foldernya tentang gadget segala macam, kalian bisa di sini.
Nah ini gambar fitur ini kalian harus mulai mulai beberapa tahun ini sih, gambar fitur ini sangat penting banget. Kenapa sangat penting banget? Karena kalian bisa nyimpen gambar di sini yang akan nantinya ketika kalian nge-share di Facebook, foto ini bisa tampil gitu. Jadi lebih ke metadata sama file image-nya nongol aja sih kalau kita share gitu. Ya. Oke, ini kalian bisa lewatin dulu semua. Nanti yang lain-lainnya bisa kita sambil berjalan. Kalian bisa coba ulik-ulik lagi deh. Ini. Oke, kita perbarui. Oke, dan kita cek. Tadi namanya apa? Lalalala. Oh, shit, lupa. Jangan akan blog.wordpress.com. Bam. Oke. Nah ini udah selesai blognya tuh, ini tadi yang saya posting. Ini masih banyak yang lain, kalian nanti bisa hapus atau nggak bisa edit, atau enaknya dihapus dibikin dibikin tampilan baru. Oke. Oh iya sorry ketinggalan nih judul situs belum kita ganti. Sebentar, and then kita coba lalalala. Sesuaikan, kita coba cari di mana untuk mengganti. Sebentar, apakah ada? Oke, ini ada. Kita ganti di sini. Jadi kalian untuk mengganti atasnya tinggal gini aja. Oke. Misalnya gini aja. Tuh. Cukup keren kan? Ininya kita di hide aja. Oh sorry, ini nggak bisa. Oke, ini aja deh. Sementara. Oke, dan nah, kita cek kunjungi situs lagi. Ya kira-kira seperti inilah tampilan awal. Lucu kan? Kalian nanti bisa posting setiap saat. Jangan lupa kalau posting di blog itu kalian jangan lupa untuk mengisi tag sama kategori. For example misalnya gue coba yang ini sunting. Misalnya kita mau bikin cara membuat blog, kalian harus mulai rajin untuk mau menuliskan tag. Biasanya pakai koma. Cara membuat blog WordPress misalnya. Gitu, kalian harus mulai banyak mengisi ini. Sebenarnya udah katanya sih udah mulai nggak perlu, cuman ya so far untuk mengkoneksiin antara tag dengan ini ya cukup lumayan berpengaruh lah, karena kalau tag kosong agak lama juga sih Google bacanya. Oke, sementara cara membuat blog WordPress gratisan segitu dulu. Nanti kita lanjut lagi, kalau ada yang masih bingung bisa komen di bawah YouTube ini, di bawah video ini. Nanti kalau secepatnya gue akan bantu balasin. Oke, semuanya thank you, bye.